Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi di channel saya Mama Wina Murifi. Alhamdulillah teman-teman bisa share lagi kegiatan hari ini. Nah, di sini seperti biasa, setiap harinya itu saya share kegiatan masak-masak saya ya, teman-teman. Nah, di sini tuh saya mau beberes atau merapihkan stok belanjaan yang kemarin saya bongkar, teman-teman. Tapi sebelumnya itu saya mau masak-masak dulu. Nanti setelah agak senggang, baru saya sambil-sambil dengan membereskan belanjaan tersebut ya. Dan di sini teman-teman banyak yang support, katanya Bun pengen ngelihat baju lebarannya anak-anak. Insya Allah ya teman-teman, nanti saya jembreng ya. Tapi modelnya seperti itu, cuman kaos aja sama celana kok teman-teman ya, celana kayak kargo gitu. Dan di sini tuh untuk yang spesialnya, kalau laki-laki mah susah ya, nggak kayak perempuan gitu, banyak yang pita-pitanya gitu. Dan pokoknya coraknya banyak. Kalau perempuan mah ya, kalau cowok mah ya paling kemeja, kaos, kargo, chinos, udah kayak gitu aja ya teman-teman. Nggak ada yang aneh lah ya. Tapi kalau mau teman-teman lihat, insya Allah nanti saya jembreng ya, atau saya spill di video selanjutnya. Nah, di sini saya masih agak sibuk nih teman-teman, jadi belum bisa untuk jembreng baju lebaran yang kemarin saya beli untuk anak-anak. Jadi di sini saya share dulu kegiatan masak-masak. Seperti biasa, masak-masaknya itu bikin takjil, masak sayur buat sahur dan juga buat berbuka ya. Nah, ini saya potong-potong dulu agar buat bikin takjil ya teman-teman, yaitu bikin es campur. Dan setiap harinya itu mungkin hampir sama ya. Bahan-bahan yang saya pakai itu tuh cuman agar-agar gitu, sagu mutiara atau pacar Cina, dan juga kolang-kaling ya. Dan palingan diselang-seling dengan kolak tape. Tapenya pun tape singkong ya teman-teman. Dan kemarin juga ada komenan dari teman-teman yang katanya, Bun kalau di Jawa Timur apa di mana gitu ya, itu tuh nggak ada tape yang kayak gitu. Nah, di sini untuk bikin tape singkong mudah banget sih teman-teman ya. Kalau saya lihat, tapi belum pernah coba untuk bikin karena raginya itu harus bagus ya kata mama. Dan palingan juga di sini tuh saya selang-seling dengan takjil kolak pisang ya, itu tuh yang saya suka aja sama keluarga gitu teman-teman, untuk es campur, kolak, dan juga kalau biji salak belum saya pernah bikin teman-teman, karena untuk biji salak itu tuh belum kemarin juga tahun kemarin pernah bikin gitu teman-teman, jadi keluarga itu agak kurang ya kalau biji salak, jadi saya itu nggak pernah bikin teman-teman untuk sekarang. Jadi yang disukai anak-anak aja, karena kalau makan takjil itu tuh palingan saya mah cuman 1 gelas aja teman-teman, itu pun 1 gelas sedang ya, itu tuh udah cukup. Tapi kalau anak-anak mah ya, yang namanya anak-anak kalau suka itu tuh mereka mau lagi gitu ya. Nah, di sini untuk bahan-bahan takjil atau bikin es campur udah selesai teman-teman, udah dicuci juga. Jadi saya simpen dulu. Dan di sini saya mau potong-potong dulu atau iris-iris dulu untuk kolnya nih teman-teman. Dan untuk stok kol itu tuh kolnya masih banyak ya. Jadi di sini tuh saya mau pergunakan kol itu bikin gorengan gitu ya, bikin sayur-sayuran dan juga yang lainnya. Nah, sebenarnya masih kakak teh pengen seblak ya, katanya pengen seblak ceker, tapi belum sempat. Masya Allah, itu tuh nggak ada kencurnya ya teman-teman, karena kalau bikin seblak tanpa kencur itu tuh susah enaknya ya, karena ciri khasnya itu kan kencur ya kalau seblak mah. Dan untuk cekernya pun saya itu nggak nyetok ya, jadi harus beli dulu dari kang sayur. Nah, di sini untuk kolnya saya iris-iris tipis seperti ini biar nantinya itu enak pas digoreng ya, karena di sini tuh saya mau bikin bakwan. Dan barusan itu saya udah metekin dulu nih bawang merah, bawang putih, biar dibantuin sama si kakak Ridwan ya untuk ngupas-ngupasnya, karena ngupas-ngupas bawang pun lumayan lama. Jadi walaupun dibantuin sedikit aja ya oleh abang-abangnya Deda Afet, itu alhamdulillah banget, jadi lumayan mempermudah pekerjaan gitu teman-teman. Nah, kalau masak agak banyak seperti ini, yang pastinya itu Pak suami ada di rumah ya. Nah, di sini sambil ngiris-ngiris bikin takjil, untuk bakwan juga saya itu sambil bikin kolak ya teman-teman, itu kolak sagu mutiara dan juga kolang-kaling ya teman-teman. Dan untuk agar-agarnya dicampurnya itu nanti setelah dingin kolaknya ya, karena kalau panas-panas dimasukin itu tuh yang pastinya agar-agarnya bakalan hancur ya. Nah, untuk santannya kemarin kan saya beli santan bubuk ya teman-teman, jadi saya pakai 2 aja, karena kalau 1 teh kurang kerasa gitu ya kelihatannya, jadi cawerang gitu ya. Itu pun 2 belum pekat, tapi di sini ya hemat-hemat aja lah ya, yang penting kerasa dulu, karena untuk saat ini persantanan itu nggak baik-baik aja ya, karena untuk santan instan itu harganya 7.000 8.000 rupiah teman-teman persatuannya, karena sebelumnya itu harganya itu cuma 3.500, jadi sekarang mah 2an ya teman-teman ya harganya. Jadi untuk sekarang mah
hemat aja dulu ya. Nah ini saya langsung aja motongin cabai hijau untuk campuran bakwan ya teman-teman, karena sayurannya itu cuman kol aja, jadi biar ada pedas-pedasnya, jadi saya campur aja dengan cabai hijau. Nah dan ini untuk kolak, kolang kaling dan juga sagu mutiaranya itu udah mateng, saya simpan aja di wastafel ya teman-teman, biar enggak nantinya itu enggak lengket gitu ya, karena kalau disimpan di atas wallpaper atau di atas wall foam itu tuh yang pasnya wall foamnya itu kayak meleleh gitu ya, karena mungkin panas gitu ya untuk pancinya. Jadi saya simpan aja di tempat yang amannya itu di wastafel, karena di wastafel juga udah bersih ya, udah pada cuci piring dan wastafelnya pun udah dilap teman-teman. Nanti setelah dingin baru saya pindahkan. Nah di sini saya sambil lagi dengan menggoreng tahu ya teman-teman, dan itu tahu nantinya itu bakal diolah juga ya teman-teman ya. Nah untuk bahan-bahannya cuma sedikit seperti ini, tapi walaupun masakannya simple, bahan-bahannya sedikit, tapi untuk penyiapannya itu lumayan lama ya teman-teman. Jadi di sini tuh benar-benar harus kayak lebih awal sih saya mah ya, apalagi punya dede bayi itu tuh benar-benar harus lebih awal biar nanti itu nggak keburu-buru gitu, karena takutnya nanti nggak keburu ready ya untuk bukanya, karena kasihan juga anak-anak. Dan saya mah kalau buka itu minum aja dulu udah cukup, nanti makan setelah sholat gitu ya. Tapi anak-anak kan nggak bisa gitu ya, kalau mereka lapar itu harus buru-buru takjil, makan dulu baru mereka sholat ya. Nggak apa-apa, yang penting sholat ya teman-teman, jangan sampai di akhir waktu juga. Nah di sini untuk bahan-bahan bumbunya ini tuh saya iris-iris dulu teman-teman, karena biar gampang aja lah ya kalau di blender. Dan untuk chopper saya itu tuh masih rusak, karena kemarin minta tolong sama Pak suami, itu tuh nggak sanggup katanya, nggak ngerti ya sama permesinan, jadi takutnya nanti salah, takut koslet katanya. Nah mudah-mudahan saya ada rezeki lebih lagi teman-teman, bisa beli chopper baru ya. Jadi kalau punya chopper itu tuh rasanya enak teman-teman, kalau mau bikin bumbu-bumbu itu tuh nggak perlu wadah badag ya, atau wadah besar seperti ini, seperti blender. Jadi kalau chopper mau sedikit mau banyak itu tuh alhamdulillah bisa ya teman-teman. Pokoknya lebih nyaman ya. Kemarin tuh rusaknya dipakai buat ngehalusin MPAC-nya Dede Apriah, yaitu kentang semua. Dan itu kentang jadi ngegojot paling ya teman-teman. Jadi hasil mesinnya itu langsung rusak, langsung selek ya teman-teman. Oke, di sini untuk tahunya dibolak-balik, diangkat juga ya teman-teman, karena untuk tahu itu tuh saya goreng agak garing aja biar nggak nempel gitu ya. Oh ya, ini tuh ada pertanyaan dari bunda-bunda nih yang katanya, Bun, untuk wajan yang hitam itu tuh lengket nggak? Lengket ya teman-teman, kalau dipakai goreng-gorengan itu tuh saya nggak merekomendasikan, tapi tergantung juga sih bahannya apa gitu ya. Dan itu tuh saya yang hitam punya 2 teman-teman, dan itu tuh kemarin pas kayak demo gitu ya, itu tuh beli saya satu-satu, pokoknya beli yang katanya itu nggak lengket, tapi pas saya coba itu tuh lengket ya teman-teman. Di sini tuh saya nggak menjatuhkan, tapi ini tuh menurut pengalaman dari saya sendiri. Dan untuk pakai goreng bakwan atau goreng ikan itu pun nggak kayak gimana ya, lengket ancur lah pokoknya ya teman-teman. Jadi saya lebih baik pakai wajan lejan aja. Palingan kalau untuk wajan yang hitam itu tuh buat numis-numis aja, buat nyayur baru deh bisa ya teman-teman. Kalau untuk goreng-goreng itu tuh benar-benar lengket banget dan mudah banget panasnya gitu ya, jadi mudah gosong teman-teman. Nah ini nih wajan besi, ini wajan legend ya, ini tuh dipakai goreng-gorengan, masya Allah mantul banget ya teman-teman. Walaupun kelihatannya itu jelek ya wajannya, udah buluk banget, apalagi pantatnya ya teman-teman, itu tuh jelek banget, hitam banget, karena untuk pantatnya itu tuh saya udah pakai ini itu. Dan yang belum dicoba itu pakai cairan pembersih kerak ya, itu tuh saya belum coba, dan insya Allah nanti ya setelah ada waktu atau setelah ada budgetnya ya teman-teman. Oke, di sini untuk bumbunya udah saya tumis dan saya campur juga dengan cabai hijau. Nah, di sini ada ati ampela yang udah direbus dan juga tahu yang udah digoreng. Di sini saya masak satuin aja ya teman-teman. Ini tuh menu untuk berbuka dan juga sahur. Dan untuk sayur tahu ati ampela ini nanti saya bagi 2 ya. Dan untuk bumbunya saya pakai kaldu sapi, gula pasir, dan juga udah aja ya teman-teman, udah ya. Gak pakai merica bubuk karena itu udah agak pedas dari cabai merah dan juga cabai hijaunya. Nah untuk sayur seperti ini wajib banget ya kalau ada Pak suami. Jadi Pak suami itu katanya kalau sahur nggak ada sayur-sayuran itu nggak bisa makan. Oke, sambil nunggu sayur matang, di sini saya mau bikin adonan dulu untuk bakwan. Nah requestan Pak suami kolnya itu harus banyak ya teman-teman, biar gurih katanya. Mungkin saking sukanya ya dengan bakwan atau sayuran kol. Ya karena kolnya banyak stoknya, jadi saya yahin aja ya teman-teman. Dan di sini untuk kolnya lumayan banyak ya.
Dan nanti itu untuk hasil bakwannya ya lumayan banyak juga, tapi karena Pak suami sangat suka jadi nggak takut ya kalau kebanyakan, karena nanti bisa juga habis ya teman-teman. Kalau saya anak-anak itu tuh yang pastinya nggak banyak-banyak seperti ini ya, sedikit pun cukup. Oke, di sini saya udah manasin minyak nih teman-teman, langsung aja kita goreng untuk bakwannya. Nah, walaupun bakwannya simple seperti ini tapi enak ya teman-teman, gurih gitu. Karena di sini tuh saya pakai irisan bawang merah dan juga bawang putih. Dan untuk bawang-bawangannya nggak dihalusin ya, karena lumayan lama juga. Dan untuk blendernya pun tadi itu udah dipakai buat bumbu gitu ya teman-teman. Dan kalaupun pakai blender, kalau bawangnya cuma sedikit itu agak susah untuk halus ya. Karena untuk blender itu pisaunya kan cuma 2 pisau. Oke, di sini disambil-sambil lagi sambil goreng bakwan. Ini tuh saya mau bersih-bersih dulu perabotan. Nah, di sini juga ada pertanyaan dari teman-teman yang katanya, "Bun, apakah gitu ya, apakah Bunda setiap harinya itu masak?" Insya Allah masak ya teman-teman, karena untuk setiap harinya itu saya masaknya nggak banyak-banyak kayak seperti biasa, jadi secukupnya aja. Jadi untuk tahun sekarang itu harus benar-benar di manage ya teman-teman, jangan sampai kebablasan. Kalau puasa makan hawanya itu ham-ham ya, kalau bahasa Sunda mah ham-ham atau kayak gimana, was-was gitu ya. Kayaknya itu nggak cukup, pengen ini pengen itu, akhirnya itu nggak kemakan gitu ya. Tapi untuk anak-anak mah ya wajar ya, karena mereka kan belajar puasa gak seperti kita. Karena kalau kita mah yang udah pada tuwir gitu, itu tuh udah berpengalaman dalam puasa jadi bisa menahan diri. Tapi kalau anak-anak mah belum bisa ya, pengen ini itu teh kayak pengen gitu ya. Tapi di sini anak-anak saya mah alhamdulillah gitu ya, apapun yang saya masak ya itu aja yang dimakan gitu. Enggak saya masak, saya udah bikin takjil, mereka pengen beli lagi ini itu, enggak ya, alhamdulillah teman-teman. Palingan nantinya kalau belinya itu pengen seperti kayak jajanan aja, itu pun nanti kalau sepulangnya taraweh. Nah, di sini tuh Pak suami udah nggak sabaran banget, katanya pengen segera maghrib, apalagi ngelihat bakwan, masya Allah, katanya harum banget. Nah, di sini saya mau beresin dulu atau ngerapihin dulu stok belanjaan kemarin dari grosir ya, kan kemarin mah baru di unboxing ya, sekarang mah mau dirapihin sekalian. Dan sebenarnya mah saya teh sekalian beli kertas kado, tapi kertas kado teh lupa nggak di spill ya teman-teman. Itu tuh kertas kadonya saya simpen di atas lemari. Tadinya itu untuk ngelapisin kardus bekas sepatu ini ya, biar warnanya itu senada gitu ya, nggak kelihatan kardus-kardus banget. Tapi waktunya itulah teman-teman untuk membuatnya itu tuh belum ada waktu, jadi saya simpan aja dulu ya, daripada nantinya itu ketoler lagi gitu ya untuk ngerapihinnya. Sekarang mah rapihin aja dulu. Dan sekarang tuh saya dilema mending beli gitu ya, mending nge-makeover ini gitu ya. Dan untuk beli pun harganya itu lumayan murah, itu tuh harganya cuma 5.000 aja ya teman-teman. Beli 5 atau 6 itu 30.000. Tapi tetap untuk pengeluaran sekarang itu tuh masih pengeluaran untuk dapur dulu ya, belum mikir ke sana kemari. Tapi ini tuh baru lihat-lihat aja dulu ya teman-teman. Mungkin mending beli ya biar awet, jadinya itu enggak gonta-ganti kertas kado. Tapi untuk low budget lebih baik pakai kertas kado, dan ini dulu yang dipakai gitu ya. Dan untuk pengerjaannya itu nanti saya cari waktu luang aja ya teman-teman, karena kalau puasa seperti ini kayaknya tapi lebih sibuk sih menurut saya, apalagi kalau pagi-pagi gitu ya, itu tuh masya Allah banget riwahnya. Dan kalau untuk persabunan ini tuh saya belinya 3 ya teman-teman, 3 gantung gitu ya. Itu tuh stok untuk 2 minggu ya teman-teman, insya Allah cukup lah ya. Karena untuk sekali nyuci itu tuh saya pakai deterjennya cuma 1 aja, karena mesin cucinya juga itu tuh kecil ya teman-teman, jadi nggak perlu banyak-banyak lah. Dan untuk shampoo seharusnya mah beli 2 ya, karena boros sekarang mah. Ada 4 orang ya di rumah. Kalau Dede Apian mah pakai sampo bayi ya. Tapi di sini kan anak-anak mah kalau setiap mandi teh harus dikeramas. Jadi itu tuh shampoo-nya harus benar-benar agak banyak. Tapi nantilah ya insya Allah kalau ada uang lagi gitu atau ada rezeki lagi, insya Allah nanti kita tambahin lagi untuk stoknya ya teman-teman.
Nah, di sini juga ada komenan dari teman-teman yang katanya, Bun, mudah-mudahan saya juga dikasih rezeki lebih biar bisa belanja kayak Bunda. Masya Allah, tabarakallah. Saya doakan semoga rezeki Bunda, saya dan juga semua teman-teman itu dilimpahkan, diberkahkan, dan juga dimudahkan ya teman-teman. Biar kita itu bisa mencukupi keluarga kita gitu ya. Karena rezeki yang Allah kasih itu tuh kita buat belikan ya, buat kebutuhan, buat perutnya, buat pakaiannya, dan juga buat kebutuhannya di rumah. Amin, Allahumma amin. Oke, untuk stok-stoknya udah selesai. Di sini saya rapihin dulu di lemari baru ini ya teman-teman. Dan untuk bawahan itu tuh nggak kecat karena itu tuh catnya udah habis ya teman-teman. Nah, di sini untuk stok-stok sekarang mah karena nggak ada lemari, lemarinya dipakai Kakak Fikri, ya udah disimpan di sini aja ya, di rak susun dekat wastafel, seperti pencuci piring dan juga pengepel lantai ya teman-teman. Nah, di sini stok kerupuk langsung aja saya alihin ke toples juga biar lebih mudah ya teman-teman pas mau goreng, dan juga lebih rapi yang pastinya. Nah, di sini untuk setengah kilo muat ya teman-teman, satu toples seperti ini penuh. Nah, alhamdulillah untuk bakwannya pun udah matang. Pokoknya disambi-sambi seperti ini lebih enakan ya, tak asalkan kita itu harus gercep aja biar masakan kitanya itu nggak kegosongan teman-teman. Nah, di sini juga ada komenan dari Putati yang katanya, tepang deui Mamah Wina. Iya Bun, kita ketemu lagi tepang deui Bu. Dan di sini katanya sama ibu juga suka dengan kepala ayam, suka masak kepala ayam. Iya, alhamdulillah ya. Nah, untuk sayur tahu ati ampelaknya di sini tuh saya bagi dua dulu ya teman-teman. Saya mau ambil dulu untuk berbuka, dan untuk yang di wajan saya nggak angkat biar nantinya itu pas sahur tinggal angetin aja ya teman-teman. Nanti tinggal ditutup aja pakai turup panci ya. Nah, pokoknya alhamdulillah banget kalau masak-masak seperti ini, saya tuh excited banget ya teman-teman. Oke, alhamdulillah untuk menu sederhana saya hari ini untuk berbuka ada sayur tahu ati ampela, ada goreng bakwan, ada ikan asin juga, dan ada kolak kolang kaling, dan juga sagu mutiara dicampur agar-agar ya teman-teman. Masya Allah, tabarakallah. Pokoknya apapun untuk berbuka itu saya syukuri biar nikmatnya itu ditambah oleh Allah ya teman-teman. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke teman-teman, untuk video kali ini sampai di sini dulu. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.